Pemain FC Dallas yang merupakan calon kiper timnas Indonesia, Maarten Paes pernah membuat mega bintang Lionel Messi frustasi. Lionel Messi 2 kali gagal menjebol gawang Paes saat FC Dallas melakukan pertandingan persahabatan melawan Inter Miami di Cotton Bowl Stadium, Dallas, Texas, Amerika Serikat, Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Pertandingan itu dimenangkan oleh FC Dallas dengan skor 1-0. Gol kemenangan FC Dallas kala itu dicetak oleh Jesus Ferreira pada menit ketiga. Paes mampu menjaga gawang FC Dallas nirgol hingga pertandingan berakhir. Bahkan dia 2 kali menepis tendangan Lionel Messi. Penyelamatan pertama Paes terjadi pada menit ke-7, ia menepis tendangan sudut Lionel Messi yang langsung mengarah ke gawang. Lionel Messi sukses menerima umpan terobos Sergio Busquets. Ex-pemain Barcelona itu melepaskan tendangan dengan kaki kiri. Bola sepakan Messi itu gagak karena penyelamatan Maarten Paes dan membuahkan hasil sepakan sudut bagi Inter Miami. Akan tetapi, Messi berhasil 2 kali membobol gawang Paes pada pertandingan lain. Hal itu terjadi saat FC Dallas kalah dari Inter Miami di babak 16 besar League Cup, tanggal 7 Agustus tahun 2023. FC Dallas kalah melalui adu penalti setelah laga berakhir dengan skor 4-4. Inter Miami memenangkan adu penalti dengan skor 3-5. Messi mencetak gol pada menit ke-6 dan 85. Sementara itu, Paes berpeluang besar membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Paes telah menang sidang di Court of Arbitration for Sport (CAS) sehingga sah membela timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, tanggal 6 September tahun 2024, pukul 1.45. Setelah itu, Garuda menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, tanggal 10 September pukul 19 waktu Indonesia Barat. Paes juga gagal membendung bola sepakan 11 meter Messi saat babak adu penalti. Netizen Indonesia kompak memberi semangat kepada Hernando Ari seusai pemain keturunan Maarten Paes dipastikan bisa membela timnas Indonesia ke depannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan bahwa hasil banding perubahan asosiasi Maarten Paes dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia telah disetujui FIFA. Seperti diketahui, sebelumnya perubahan Federasi Paes ini sedikit rumit karena pemain berusia 26 tahun tersebut pernah membela timnas U21 Belanda saat berusia 22 tahun. Untuk itu, perpindahan Federasi Paes sempat rumit karena regulasi FIFA hanya memperbolehkan pemain pindah federasi setelah terakhir kali bermain di usia 21. Namun, setelah mengajukan banding, akhirnya PSSI dipastikan menang. Dengan begitu, kiper FC Dallas Maarten Paes ini pun bisa membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia dalam waktu dekat dijadwalkan akan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong bakal mulai perjuangan laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis. Setelah itu, laga kedua tim Merah Putih menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Melihat jadwal terdekat ini dan Maarten Paes yang telah dipastikan resmi bisa membela timnas Indonesia, bukan tak mungkin ia bakal bisa menjalani debut bersama skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Mantan pemain Utrecht tersebut memang dipastikan bisa membela timnas Indonesia ke depannya. Kabar ini pun disambut baik oleh pecinta sepak bola tanah air, tetapi ada juga beberapa pihak yang langsung fokus pada Hernando Ari. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir selalu mengandalkan Hernando Ari untuk mengisi posisi kiper. Namun, selesainya proses Paes ini tentu pemain Persebaya Surabaya tersebut akan memiliki saingan nantinya. Untuk itu, setelah Paes dipastikan bisa membela skuad Garuda, tak sedikit netizen yang langsung beraksi dengan mampir ke media sosial Hernando Ari. Tak sedikit netizen yang mampir ke Instagram Hernando Ari dan memberi semangat kepada sang pemain untuk bersaing dengan Paes nantinya. Semangat dan pesan positif diberikan kepada kiper andalan Persebaya tersebut agar mampu bersaing di timnas Indonesia nantinya.
Baca juga, PSSI, Maarten Paes bisa bela timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi pada tanggal 5 September tahun 2024. Sainganmu sudah sah ini bang. Semangat ya, tulis Rans 22. Nando tetap semangat ya, tulis Lia, Menik. Hernando semangat terus karena dalam sepak bola kalau GK ada persaingan GK bakal berkembang, persaingan akan buat pemain jadi lebih baik dan termotivasi. Gue yakin STY akan adil. Tetap semangat dan saling belajar satu sama lain dengan Maarten Paes ya Hernando, kebanggaan Indonesia, tulis Andri Hermawan 654. Lu jadi kiper bagus bro, tulis Ricky. Jangan takut bersaing Yando, tulis Denindra 1993. Terus belajar Hernando, bersaing sehat ya, gimana pun kamu juga salah satu kiper terbaik yang dipunya Indonesia, ujar Rahmat garis bawah Zufrijal. Nando di timnas ada teman baru nih, tulis Ulum. Bang Nando, hayo kuras ilmu Bang Paes, tulis Vieno garis bawah Haya. Kamu tetap hebat Hernando, tetap semangat. Saya yakin kamu akan jadi kiper yang sangat sukses ke depannya, tulis Inaya garis bawah Setiawan. Hernando tetap hebat, perjalanan masih panjang do, tulis Lailia. Semangat Bang Nando, terus berjuang, bersaing ketat sama Paes. Gue yakin lu bisa demi sang Garuda, tulis di garis bawah Rian 16. Ingat Cak Nando, sekarang sudah ada pesaing di tempat penjaga gawang, mohon terus berlatih lebih giat dan semangat, tulis Lup garis bawah Men 2408. Timnas Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk FIFA Matchday September mendatang, 14 diantaranya adalah pemain abroad. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji membocorkan Timnas Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk lawan Arab Saudi dan Australia pada September tahun 2024 mendatang. Ke-26 pemain tersebut terdiri dari 14 pemain abroad dan 12 pemain Liga 1. Namun resminya Maarten Paes yang sudah bisa membela timnas Indonesia akan mengubah daftar 14 pemain abroad yang sudah biasa jadi langganan pemanggilan. Timnas Indonesia akan berangkat ke Arab Saudi, Minggu, tanggal 1 September tahun 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, kata Sumarji. Diperkirakan tiba di Jeddah pada Minggu pukul 17 waktu Jeddah. Tanggal 2 September tahun 2024 kami langsung latihan bersama. Para pemain yang dari Jakarta ada 12 orang. Selanjutnya, 14 orang pemain lain berangkat dari masing-masing klub luar negeri asal. Nanti ketemu di Jeddah, tambahnya. 3 pemain yang sudah diketahui menerima panggilan adalah Dimas Drajat, Hernando Ari dan Maarten Paes. Nama terakhir dipastikan akan menerima panggilan timnas Indonesia dan berpotensi debut saat lawan Arab Saudi karena sudah dinyatakan eligible. Kehadirannya di skuad timnas Indonesia September mendatang berpotensi menyingkirkan daftar 14 pemain abroad yang sudah jadi langganan timnas Indonesia, 18 pemain abroad saat ini yang sudah pernah dipanggil timnas Indonesia. Lalu siapa saja pemain yang tak dipanggil Shin Tae-yong pada pemanggilan September mendatang? Shin sudah memastikan tidak akan memanggil Elkan Bagot. Kemudian di Liga Malaysia ada Sadil Ramdhani yang kemungkinan besar juga tidak dipanggil. Sadil sudah tidak dipanggil sejak Piala Asia 2023 pada Januari tahun ini. Di Liga Thailand, ada nama Ronaldo Kwateh yang baru bergabung Muangthong United musim ini. Kemungkinan dia juga tidak dipanggil karena baru sembuh cedera panjang dan harus fokus pada klub barunya. Dari Eropa, 3 nama juga bisa terancam tak dipanggil yakni Tom Haye, Sandy Walsh dan Sain Patinama. Tom Haye belum juga mendapatkan klub baru padahal kompetisi Eropa sudah mulai bergulir. Sandy Walsh belum pernah bermain untuk KV Mechelen untuk musim tahun 2024 sampai tahun 2025, dalam 3 laga terakhir ia selalu ada di bench. Sama halnya dengan Sain Patinama di KAS Open yang juga belum pernah berlaga di musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Jadi siapa saja pemain abroad yang tak dipanggil Shin Tae-yong dalam pemanggilan September tahun 2024? Patut ditunggu prediksi pemain abroad yang dipanggil timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. 1. Jordi Amat. 2. Justin Hubner. 3. Nathan Chuaon. 4. Rafael Struijk. 5. Tom Haye, belum dapat klub. 6. Ivar Jenner. 7. Pratama Arhan. 8. Marcelino Ferdinand. 9. Asnawi Mangkualam.
10. Ragnar Oratmangun. 11. Sain Patinama terancam. 12. Sandy Walsh terancam. 13. Maarten Paes. 14. Kelvin Verdong. 15. Jay Izes. Tidak dipanggil. Elkan Bagot. Ronaldo Kuateh. Sadil Ramdhani.